Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan membaca buku Masail Jahiliyah. Dan di pertemuan yang terakhir kita masih di masalah yang ke-43 di halaman 156. Yakni masalah yang ke-43 di mana orang-orang jahiliyah mereka apa? Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari takdir. Ya. Adapun seorang muslim, seorang mukmin, maka apa? Wajib bagi mereka, bagi dia untuk apa? Beriman. Beriman terhadap takdir ini. Karena iman kepada takdir ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Rukun iman yang 6. Ya. Beriman kepada takdir. Dan kemarin di pertemuan terakhir telah disebutkan tentang iman kepada takdir ini mencakup beberapa martabah, beberapa tingkatan urutan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada takdir, maka apa? Yang pertama, maka dia harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengetahui segala sesuatu. Ya. Musibah yang terjadi di muka bumi ini ketika terjadi apa? Maka kita harus yakin beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sebelum terjadi. Ya. Sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatunya ini di Lauhil Mahfuz. Semua yang berjalan di muka bumi ini, semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah tertulis. Sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, yakni beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki
yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Jadi apa yang terjadi di alam ini semuanya berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Kemudian yang keempat, yakni beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu itu. Musibah, apapun yang terjadi di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan. Tidak ada istilah apa? Cahaya, nur itu yang menciptakan kebaikan, adapun zulm, kegelapan itu yang menciptakan keburukan sebagaimana Majusi. Ya, tidak. Adapun seorang yang beriman kepada takdir, maka dia harus beriman bahwasannya segala sesuatu ini Allah yang telah menciptakannya. Ya. Ini 4 maratib dari beriman kepada takdir yang hendaknya kita yakini. Adapun terkait dengan hambanya, yakni maka harus bagi seseorang hamba yang beriman kepada takdir, maka setiap hamba itu diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, iradah, diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Diberikan keinginan kepada hamba untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Tidak ada seorang hamba pun yang merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Saya dipaksa. Mudah bagi kita, kan terasa mudah kan bagi kita ketika kita mau ikut ngaji atau tidak, mau sholat maghrib di masjid atau tidak. Sangat mudah bagi kita untuk mengerjakan atau meninggalkan. Mudah. Ini pilihan. Tidak ada rasa paksaan. Tidak ada pada seorang hamba rasa dipaksa. Tidak ada. Allah berikan pilihan, Allah berikan iradah, keinginan. Tapi semuanya keinginan manusia itu bisa terjadi apabila apa? Apabila Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Walaupun sudah punya keinginan kuat, sudah menentukan pilihan ini, tapi ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Sudah merencanakan nanti sholat isya saya akan ke Masjid As-Salam. Ternyata apa? Sepak bolanya belum rampung ternyata, belum selesai. Ya, timnas belum selesai mainnya ternyata. Sehingga apa? Pupuslah sudah jamaah isya di masjid. Berarti apa? Allah tidak berkehendak untuk seorang hamba untuk berangkat ya, untuk berangkat. Jadi semua yang berjalan di atas muka bumi di alam semesta ini semuanya berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi catatan, apa yang Allah kehendaki tidak melazimkan bahwasanya yang terjadi itu Allah mencintainya. Allah menghendaki ada kesyirikan di muka bumi ini, Allah kehendaki. Tetapi Allah tidak cinta adanya kesyirikan, Allah tidak suka adanya kesyirikan. Allah kehendaki adanya kemaksiatan-kemaksiatan. Allah ciptakan keburukan-keburukan, tapi Allah tidak cinta dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kehendak sesuatu yang Allah kehendaki tidak melazimkan Allah cinta dengan perkara tersebut. Allah kehendaki ada LGBT di muka bumi ini. Bukan berarti Allah cinta adanya LGBT ya. Tidak berarti Allah cinta, tidak berarti Allah suka. Walaupun Allah menghendaki adanya. Tetapi apa? Hikmahnya Allah menciptakan, Allah menjadikan adanya keburukan. Di antaranya hikmahnya apa? Apa hikmahnya Allah menciptakan keburukan ini di muka bumi ini? Kok tidak ciptakan yang baik-baik saja? Kenapa harus ada yang buruk?
Kenapa? Salah satu hikmahnya apa? Bahwasannya dunia ini apa? Darul ibtila, yakni tempat untuk ujian. Sehingga diberikan pilihan kepada manusia, ini ada yang baik, ada yang buruk. Sebagai ujian bagi manusia untuk apa? Hamba ini mau memilih mengerjakan yang baik atau yang buruk. Kalau diberikan yang baik semuanya, ya bukan ujian namanya. Semuanya baik, bukan ujian. Maka diberikan, diciptakan adanya keburukan juga, biar menjadi ujian bagi hamba. Kita lanjutkan di pembahasan yang terakhir di halaman 156. Jamaah rahimakumullah, disebutkan bahwasannya orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir dan disebutkan di dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita baca dari surat Al-An'am ayat 148, surah An-Nahl ayat 35, dan surat Az-Zukhruf ayat yang ke-20. Kemarin sudah kita baca. Di mana garis besarnya dari 3 ayat ini, mereka orang-orang musyrik berkata apa? Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Jika Allah menghendaki, niscaya kami ini, kata orang-orang musyrik, kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Jika Allah menghendaki. Kemudian dijelaskan di bawahnya, wal ulama'u fi tafsir hadhil ayati ala qaulain. Dan para ulama rahimahumullah di dalam menafsirkan ayat-ayat ini, mereka membawa kepada 2 pendapat. Mereka membawa kepada 2 penafsiran terhadap kalimat yang diutarakan oleh orang-orang musyrik ini. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, penafsiran yang pertama, annal murada biqaulihim law sya'allahu nafyul qadar. Bahwasanya yang diinginkan dengan ucapan mereka orang-orang musyrik, law sya'allah, jika Allah menghendaki, ini maksudnya apa? Yakni mengingkari takdir. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami tidak melakukan kesyirikan. Kenyataannya apa? Kami melakukan kesyirikan. Berarti apa? Allah tidak berkehendak. Allah tidak mempunyai kehendak. Mereka orang-orang musyrik dalam salah satu penafsiran ini apa? Mereka mengingkari bahwasannya Allah ini apa? Ya, tidak mentakdirkan sesuatu hal. Mereka mengingkari adanya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan kesyirikan. Yaquluna, mereka orang-orang musyrik mengatakan, "Lau kana lillahi masyiatun ma tarakana na'malu hadhil asya." Kalaulah Allah ini memiliki masyiah, kehendak, kalaulah Allah ini memiliki kehendak, maka niscaya Allah tidak akan membiarkan kami mengerjakan perkara-perkara ini. Kalau Allah memiliki kehendak, maka Allah tidak akan membiarkan kami ini, kata orang-orang musyrik, melakukan perkara-perkara ini, melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Kalau Allah memiliki kehendak. Faqasduhum nafyul qadar. Maka tujuan mereka orang-orang musyrik mengatakan seperti ini, yakni nafyul qadar, mengingkari
takdir, mengingkari adanya takdir, menafikan takdir. Wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadhil asya' biduni masyiatillah. Fannaful qadar wa adafu hadhil af'ala ila anfusihim wastiqlalihim. Dan bahwasannya mereka ini orang-orang mereka ini orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara ini, kesyirikan ini dengan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukannya dengan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menafikan takdir, mereka menolak takdir, mengingkari adanya takdir. Dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan ini, kesyirikan ini kepada diri mereka. Ini hasil perbuatan mereka. Fayakunu ini apa yang mereka orang-orang musyrik yakini ini dalam mengingkari takdir ini, nadhira madhhabil mu'tazilati tamaman. Ini menyerupai mazhab Mu'tazilah secara sempurna. Li'annahum yaqulun, karena mereka orang Mu'tazilah ini mengatakan laisa lillahi masyiatun fil kufri wal imani wal khairi wasyarr wa innama hadza min sun'il ibad. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasannya Allah ini tidak memiliki kehendak di dalam perkara kekufuran, di dalam perkara keimanan, di dalam perkara kebaikan dan keburukan. Dan hanyalah seluruhnya ini perkara-perkara ini murni dari perbuatan hamba. Ini perbuatan muncul dari perbuatan hamba. Tidak ada kehendak, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Fayakunul Mu'tazilatu qalu biqauli ahli jahiliyah. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah, mereka Mereka telah berpendapat sebagaimana pendapat dari orang-orang jahiliyah. Jadi memang ada dari kelompok-kelompok sembal atau kelompok-kelompok Islam seperti Mu'tazilah ini, mereka yang mengikuti keyakinan dari orang-orang jahiliyah di dalam perkara mengingkari takdir. Dalam perkara mengingkari takdir, terkhusus dalam masalah kekufuran keimanan, dalam masalah kebaikan dan keburukan. Ini penafsiran yang pertama. Ini penafsiran pertama dari ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan jika Allah berkehendak niscaya kami tidak akan beribadah, tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang pertama? Yakni mereka mengingkari takdir. Kalau Allah berkehendak maka Allah tidak akan membiarkan kami di dalam kesyirikan. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua atau penafsiran yang kedua, annal murada biqaulihim law sya'allahu ma asyrakna. Bahwasanya yang diinginkan dengan ucapan mereka orang-orang musyrik, kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ai annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadih. Maknanya yakni bahwasannya Allah Azza wa Jalla ridha dari perbuatan-perbuatan kami ini. Paham enggak arahnya? Jika Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Berarti apa? Ketika mereka orang-orang musyrik melakukan kesyirikan, berarti apa? Allah berkehendak.
Dan kalau Allah berkehendak berarti apa? Berkehendak mereka melakukan kesyirikan, maka berarti apa? Allah ridho, Allah cinta dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Ini apa? Pola pikirnya mereka orang-orang jahiliyah. Jadi apa yang Allah kehendaki berarti Allah ridho. Ya. Beda dengan kita ya, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, bahwasannya apa yang Allah kehendaki tidak mesti, tidak melazimkan Allah cinta terhadap perkara tersebut. Ya. Adapun ini apa? Orang-orang jahiliyah, karena Allah mengendaki, berkehendak mereka melakukan kesyirikan, berarti Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah cinta terhadap apa yang telah mereka perbuat, yakni melakukan kesyirikan. Kenapa mereka beranggapan Allah ridha? Li'annahu law lam yarda, karena sesungguhnya kalau Allah tidak ridha, lam yatrukna na'malu hadza. Kalau Allah tidak ridha, niscaya Allah tidak akan membiarkan kami melakukan hal ini. Kalau Allah tidak ridha, tidak cinta, niscaya Allah tidak akan membiarkan kami melakukan kesyirikan ini. Fayakununa yu'minuna bil qadar, maka jadilah mereka ini orang-orang jahiliyah. Di dalam penafsiran yang kedua ini apa? Mereka yu'minuna bil qadar, mereka beriman terhadap takdir. Ya. Karena mereka apa? Meyakini, menurut penafsiran yang kedua ini, berarti mereka yakin bahwasanya Allah berkehendak. Akan tetapi apa? Lakin yahtajuna bihi ala taswighi kufrihim. Akan tetapi mereka berdalil dengan takdir ini atas apa? Pembolehan kekufuran mereka. Ya. Untuk apa? Sebagai dasar pembolehan apa yang mereka kerjakan berupa kesyirikan ini apa? Ya, ini Allah ini berkehendak. Allah telah mentakdirkan kita melakukan kesyirikan. Allah telah menakdirkan kita melakukan kesyirikan. Mereka yakin Allah mentakdirkan. Ya, Allah punya takdir. Mereka beriman kepada takdir. Akan tetapi takdir ini apa? Mereka jadikan dalil, jadikan hujah untuk bolehnya perbuatan mereka, kesyirikan mereka. Ini yang kelirunya mereka. Ini kebatilannya mereka, kesesatannya mereka. Karena mereka apa? Melazimkan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan. Allah cinta terhadap perkara tersebut. Bal yablughul amru ila an yaqulu, bahkan perkaranya sampai kepada ucapan mereka, inna hadza ta'atun lillah. Sesungguhnya ini perbuatan kami ini, kesyirikan kami ini apa? Ta'atun lillah, bentuk ketaatan kepada Allah. Karena kepatuhan kepada Allah mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Li'anna Allah syaa, karena sungguhnya Allah telah berkehendak. Wa nahnu ata'na masyiatahu, dan kami ini apa? Mematuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kami melakukan kesyirikan, dan kami mematuhi apa yang Allah kehendaki, yakni melakukan kesyirikan tersebut. Wa ta'na qadarahu, dan kami mematuhi, kami mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Alasan mereka orang-orang jahiliyah. Dalam penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama, mereka mengingkari adanya takdir. Ya, mereka mengingkari adanya takdir. Karena kalau berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Berarti Allah tidak punya kehendak. Buktinya kami melakukan kesyirikan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua,
Allah apa? Punya kehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ridhonya Allah terhadap perbuatan kami. Menunjukkan ridhonya Allah kepada kesyirikan yang kami perbuat. Ini apa? Penafsiran yang kedua. Takdir menjadi alasan, menjadi dalil atas kemaksiatan yang mereka perbuat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berkata penulis di sini, fal qaulu tsani, maka pendapat yang kedua, ini yakni wa huwa al-ihtijaju bil qadar ala fi'lihim al-qabih. Bahwasannya berdalilkan, berhujjah dengan takdir atas perbuatan mereka yang buruk. Wa anna Allah syaa dzalika minhum, dan sungguhnya Allah telah berkehendak hal itu dari mereka. Huwa qaulul Jabariyah, dan itu adalah pendapat dari kelompok Jabariyah. Ya, Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini kelompok yang apa? Yang manusia, para hamba ini apa? Seperti apa? Ya mengikuti takdir Allah, benar mengikuti takdir Allah, tapi dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Mengingkari adanya iradah dari manusia, dari hamba. Semuanya cuma seperti apa? Gambarnya seperti apa? Seperti apa? Hah? Yang di apa? Setir langsung, apa yang disetir langsung sehingga bergerak apa yang Allah kehendaki dengan takdirnya. Ya. Allah, manusia sama sekali tidak memiliki iradah, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan. Semuanya berjalan dipaksa oleh takdir. Ya. Jabriyah. Ya. Tapi anehnya apa? Biasanya mereka kalau lapar, mereka apa? Makan. Ya. Seharusnya kalau mereka berpendapat seperti itu, kalau lapar ya pasrah saja. Kalau Allah berkehendak kenyang, kenyang nanti harusnya kan. Tetapi mereka kalau lapar ya makan. Mereka mengambil sebab. Jadi kelompok yang kedua, ini kelompok Jabriyah, dari sempalan dari umat Islam ini, Jabriyah. Ya. Haitsu asbatul qadar, yang mereka menetapkan takdir. Jadi Jabriyah ini menetapkan takdir, tapi apa? Berlebihan, ghulu dalam menetapkan takdir. Wahtajju bihi ala istihsani af'alihim al-qabihati, dan mereka berhujjah, Jabriyah ini berdalilkan dengan takdir untuk menganggap baik perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Iya. Untuk menganggap baik perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Karena apa? Wa yaquluna, dalam keadaan mereka ini Jabriyah ini mengatakan, innal abda mujbarun ala af'alihi. Sesungguhnya para hamba itu mujbarun, dipaksa. Dipaksa untuk dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Hamba ini apa? Dipaksa atas perbuatan-perbuatannya. Mereka sama sekali tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan. Ini golongan Jabriyah. Fahum warathatu ahlil jahiliyati fi hada. Maka mereka ini Jabriyah ini apa? Ahli warisnya, pewarisnya orang-orang jahiliyah di dalam masalah ini. Ya, di dalam penafsiran yang kedua ini. Ini menyamai atau mencocoki golongan Jabriyah. Adapun penafsiran yang pertama ini menyerupai dari kelompok Mu'tazilah yang mengingkari takdir, atau kelompok Qadariyah mengingkari takdir.
Fal ayatu tadullu ala hadi ma'nayaini. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Imma nafil qadari wa imma isbatil qadar. Baik maknanya mengingkari takdir, orang-orang musyrik jahiliyah mengingkari takdir, atau mereka orang-orang jahiliyah menetapkan takdir. Wal ihtijaju bihi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan takdir dalam keadaan mereka berhujjah, beralasan dengan takdir tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami melakukan zina ya karena takdir. Kami minum khamar karena takdir. Kami tidak jamaah di masjid karena takdir. Ini ucapan apa? Orang-orang jahiliyah. Ini kelompok pemikirannya orang-orang jahiliyah. Maka orang-orang yang seperti ini pewarisnya. Mereka orang-orang yang mewarisi pemikiran ahli jahiliyah. Mereka berhujjah, berdalilkan dengan takdir atas kemaksiatan yang mereka perbuat. Kalau ada orang yang bicara seperti ini di depan kita bagaimana? Oh, saya minum khamr karena takdir. Biarkan saja. Pukul aja ya. Kamu sudah takdirkan untuk dipukul. Misalnya orangnya agak berkuasa, punya power, kamu ditakdirkan untuk terpukul. Biar mereka juga merasakan takdir yang seperti itu ya, dipukul. Tapi ini jangan dicontoh ya untuk berbuat anarkis. Ini cuma sebagai pelajaran bagi mereka yang beralasan dengan takdir saja. Ya, beralasan dengan takdir atas kemaksiatan mereka. Kita juga beralasan dengan takdir untuk menghukum mereka. Untuk menghukum mereka. Faraddallahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana." Katakanlah wahai Muhammad, hal 'indakum, apakah di sisi kalian ini ada ilmu? Apakah di sisi kalian ada ilmu? Atau apakah kalian ini memiliki ilmu? Kemudian kalian tukhrijuhu lana, kemudian kalian mengemukakannya kepada kami, bisa menjelaskannya kepada kami. Ai ma hiyal hujjatu ala hadzal qaul wa huwa anna Allah lam yasha hadzal kufra wa hadhihi al-af'ala. Yakni maksudnya, apakah ada hujjah, ada dalil? Apa dalilnya atas pendapat ini? Apa dalilmu bahwasannya Allah tidak berkehendak, Allah tidak memiliki takdir? Apa dalilnya? Yakni bahwasannya Allah Ta'ala tidak berkehendak terhadap kekufuran ini, terhadap perbuatan-perbuatan ini. Apa dalilmu? Adapun dalil umumnya bahwasannya Allah berkehendak, yakni disebutkan di halaman 154. 154 disebutkan sebuah ayat dalam surah Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu ini, atau kami menciptakan segala sesuatu ini dengan takdir, dengan qadar, biqadar. Dan yang lainnya di ayat-ayat setelahnya itu disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Baik itu kekufuran, apa itu keimanan tentang kebaikan dan keburukan,
Yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama. Wa ala tafsir tsani, dan terhadap penafsiran yang kedua, ma hiyal hujjatu ala anna Allah radiya lakum hadhil af'ala wa hadzal kufra wa hadzal syirka wa hadhil fawahisha. Apa hujahnya bahwasannya, apa dalilnya bahwasannya Allah ridho kepada kalian terhadap perbuatan-perbuatan ini. Allah ridho dengan perbuatan-perbuatan ini untuk kalian. Terhadap kekufuran ini, terhadap kesyirikan ini, terhadap fahisyah-fahisyah ini, terhadap kekejian-kekejian ini. Ma dalilukum anna Allah radiyah? Apa dalil kalian bahwasanya Allah ridho terhadap hal itu? Aina dalil? Di mana dalilnya? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah, apakah adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan, mempunyai ilmu sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah, Allah yang mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Allah menghendaki, pasti Allah memberikan petunjuknya kepada kamu semuanya. Allah Jalla wa Ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Li hikmah, karena hikmah. Untuk hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu man yastahiqul hidayata, dan dia Allah Ta'ala mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqul hidayah, dan Allah mengetahui siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Fala yad'ul hidayata illa fi mawdiha as-sahihil la'iki biha. Maka tidaklah Allah memberikan hidayah, menempatkan hidayah, kecuali pada tempatnya yang benar dan layak. Waradda alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lama ba'atha ar-rusula bi inkari syirk wal amri bitauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka bahwasannya kalau Allah ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengutus para rasul untuk mengingkari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Kalau Allah ridha dengan kesyirikan yang telah mereka orang-orang jahiliyah perbuat, niscaya Allah tidak akan mengutus para rasul, para nabi untuk mengingkari kesyirikan, untuk memerintahkan kepada tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid.
Falau kana radiyan bi'ibadati at-taghuti wa radiyan bil kufri wasyirki ala za'mikum lama arsala rusula tanha an dzalik. Maka kalau Allah itu ridha dengan beribadah terhadap peribadatan kepada tauhid dan Allah ridha dengan kekufuran dan kesyirikan sebagaimana persangkaan kalian orang-orang jahiliyah, niscaya tidaklah Allah akan mengutus para rasul tanha an dzalik yang mana mereka melarang dari hal tersebut. Fadalla hadha ala annahu la yardu al-kufra wala syirka wala al-ma'asiya wal mukhalafati bal yubghiduha wa yunkiruha. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak ridha kepada kekufuran dan Allah tidak ridha kepada kesyirikan dan kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Allah membencinya dan Allah mengingkarinya subhanahu wa ta'ala. Fala yalzamu min takdiriha annallaha yuhibbuha. Maka tidaklah melazimkan dari apa yang Allah takdirkan Allah itu mencintainya. Tidak ada kelaziman apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki, Allah cinta terhadap perkara tersebut. Ya, tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Maka jangan sampai kita sebagaimana orang-orang jahiliyah berdalilkan dengan takdir atas kemaksiatan mereka. Ya. Akan tetapi hendaknya bagi kita senantiasa berusaha memilih atau menjadikan pilihan kita ini kepada pilihan yang baik, ya. Bukan kepada keburukan-keburukan. Ya. Karena Allah berikan kepada kita iradah, Allah berikan kepada kita pilihan, mau milih yang baik atau yang buruk, mau menginginkan yang baik atau yang buruk, Allah berikan kepada kita. Ya. Sehingga apa? Ya kita berusaha untuk memilih, untuk menginginkan kebaikan pada diri kita. Tentunya kita banyak-banyak berusaha, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan kepada ketaatan kepadanya, berada di atas agamanya. Ini saja. Adapun sedikit yang belum kita baca kita anggap selesai. Bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah. Ini permasalahan yang ke-43 di mana orang-orang jahiliyah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada salah kata, salah ucap kita, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dan insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.